Baik, selamat pagi rekan-rekan. Kami ada bertemu di sini beberapa orang. Satu diantaranya Bribka Mitun Ginting, kemudian Bribka Kasnoria di Silitonga, kemudian Bribtu Riyad Sembiring. Kami barusan tadi bertemu dengan beberapa tokoh di daerah Batubara terkait maraknya perceraian usia dini dalam membentuk rumah tangga. Ada beberapa poin yang menjadi digarisbawahi ya, yang perlu digarisbawahi latar belakang sehingga maraknya perceraian rumah tangga yang usia dini. Artinya usia dini itu usia rumah tangga itu tidak sampai 1 tahun sudah bercerai. Kadang-kadang sampai 3 bulan sudah bercerai. Jadi tadi kami mencari pemahaman bersama apa faktor daripada semua ini sehingga perceraian itu sangat jumlahnya meningkat di akhir-akhir tahun ini. Jadi kalau tadi ada tokoh dari desa mana tadi masuk apa namanya tadi si panggil ke dalam itu Beda menyatakan bahwasanya perceraian itu sangat rentan dengan masalah perekonomian rumah tangga. Jadi kalau saya menyatakan bukan hanya itu menjadi faktor penyebab, makanya sering ataupun banyak rumah tangga yang bercerai dengan usia dini, usia sangat singkat. Ibaratnya kalau dibilang orang itu usia rumah tangganya masih usia jagung, ya 3 bulan cerai, nggak lagi. Dan yang menjadi polemik sekarang dengan makin maraknya perceraian, maka sangat rentan dengan makin banyaknya perselingkuhan gitu, makin banyaknya perselingkuhan. Kenapa? Karena dengan banyaknya perceraian, maka banyak perempuan yang tidak punya suami. Sementara dia membutuhkan hidup yang gimana kita bilang ya, membutuhkan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka ya perempuan-perempuan yang tidak punya suami ini berusaha menggait suami orang yang masih punya istri begitu. Jadi saya minta saran pendapat juga dari rekan-rekan kita di sini, dan ini hanya sebagai membahas sekilas. Kalau memang nanti rekan-rekan merasa positif atas pembicaraan ini, silahkan ditampung. Jika kurang ya jangan dibawa ke dalam hati, karena ini hanya sekilas ya. Oke, ini saya serahkan dulu kepada Pak Ginting. Apa yang menjadi momen kenapa sampai segitu ramainya orang banyak bercerai, dan akibat perceraian itu rentan terjadi perselingkuhan. Kepada Pak Ginting saya persilakan. Jadi saya Bribka Mitun Ginting. Jadi menurut pendapat saya faktor ekonomi. Tadinya suaminya tidak bekerja, jadi Buka maskernya. karena suaminya nggak bekerja sering ribut. Mungkin dari masih usia muda, bisa dibilang 3 bulan udah bercerai. Baru pun karena nggak ada faktor pendidikan, kurang memahami arti pernikahan. Jadi sehingga si istri mencoba untuk mencari jalan yang lain. Maksud dengan jalan lain itu dengan cara menggait suami orang yang bisa dibilang yang ada istrinya yang berduit untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk makan, paketnya, lipstiknya semua. Nah, jadi menurut saya itu. Oke. Baik, tadi itu pendapat daripada rekan kami Bribka Ginting. Tapi kalau menurut saya ya kurang akurat ya. Ada beberapa faktor sehingga rumah tangga itu tidak langgeng ataupun usia pernikahan itu sangat singkat. Ibaratnya seperti seumur jagung. Yang saya ketahui ya ada beberapa faktor, contohnya ketika masih pacaran tidak
ada di dalam berpacaran itu niat yang sesungguhnya. Dalam arti, kan namanya pacaran, yang pertama sekali kita upayakan adalah mengetahui karakteristik kepribadian daripada calon pasangan kita. Kemudian di samping itu mempelajari tingkah dan laku si calon kita. Kemudian mempelajari latar belakang keluarga daripada calon kita. Artinya latar belakang keluarga itu ya kita harus mengetahui berapa saudara calon mertua, berapa calon adik ipar, berapa kakeknya, bagaimana kehidupannya, bagaimana tingkah laku di kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Itu dipelajari. Kemudian setelah itu kita membuat program perencanaan untuk pernikahan itu harus matang. Apa maksud dan tujuan itu pernikahan? Kita harus memberikan pemahaman kepada si calon. Jadi di sini saya lihat kenapa sangat rentan terjadi perceraian, karena masa pacaran mereka ini hanya digunakan untuk hura-hura, tidak mendalami bagaimana langkah-langkah yang akan dia tempuh hari yang akan datang. Jadi untuk lebih jelas ya, untuk membuat lebih jelas masalah ini, kami coba juga minta saran daripada rekan kami, Bribka Kasno Riyadi. Oke, Baik, saya Bribka Kasno Suryadi. Untuk menyikapi maraknya terjadinya perceraian saat sekarang ini, menurut saya perceraian itu timbul ya karena tidak adanya komitmen bersama masing-masing pasangan berumah tangga tersebut. Suami ataupun istri tidak dapat menerima ataupun kenyataan. Jangan dimatikan. udah tetap lihat. Rusak lah. Kira mengas no. Jadi setiap rumah tangga itu baik suami, istri harus bisa saling menutupi kekurangan yang ada pada suami ataupun pada istri, sehingga apa nanti YouTube? rumah tangga itu apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik masalah ekonomi ataupun masalah lainnya, bisa dihadapi dengan sabar. Oke, jadi tadi itu pendapat daripada rekan kita Pak Kasno Riyadi. Masih juga kurang memberikan penjelasan karena mungkin ya mereka juga masih muda, belum memahami betul bagaimana rintangan dan keluh kesah yang kita jalani selama menjalani hidup dalam rumah tangga itu. Karena kenapa kita bilang demikian? Macam Kasno Riyadi ini kan belum punya cucu. Jadi dari kita berumah tangga hingga mengharapkan omongan anak, setelah punya anak, menyekolahkan anak, tanggung jawab orang tua kepada anak, kemudian sampai si anak itu menikah, kemudian punya keturunan menjadi kita punya cucu, itu semua harus kita lalui tahap demi tahap dalam proses berumah tangga. Jadi di sini juga ada rekan saya Bribtu Riyad Sembiring. Saya juga mau menggali sejauh mana pengetahuan beliau tentang apa penyebab sehingga rentan kali saat ini rumah tangga itu melakukan perceraian dengan usia dini. Oke, kepada Pak Riyad saya persilakan dengan hormat. Baik, perkenalkan, saya Bribtu Riyad. Saya sudah berumah tangga sekitar 4 tahun. Jadi, menurut saya pemahaman saya tentang perceraian di usia dini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, menurut saya, yaitu kurangnya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga. Contoh, pada saat kita pacaran, ilmu pacaran berbeda dengan ilmu berumah tangga. Pacaran kita belum ada mempunyai komitmen. Setelah berumah tangga, kita harus punya komitmen. Ya, baik itu tentang masa ke depan, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita lakukan. Jadi komitmen itu butuh dalam
berumah tangga. Dalam berumah tangga kita harus tahu apa fungsi istri, apa fungsi suami, itu harus kita pelajari. Yang kedua, masalah materi atau ekonomi. Jadi untuk menyikapi itu, ya menurut saya suami ya harus bekerja dan istri ya harus bisa menghemat penghasilan suami. Jadi menurut saya penyebab perceraian itu terjadi di usia dini, ya mungkin itulah faktor-faktor yang sering terjadi di masyarakat. Masalah pengetahuan tentang berumah tangga, masalah ekonomi. Salah. Sudah. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi itulah pemahaman dari rekan kita Pak Riyad Sembiring ya. Tapi itu pun menurut saya juga belum memahami betul garis besar faktor penyebab sehingga banyak perceraian usia dini saat selama tahun 2020 ini. Jadi yang menjadi momok sekarang di tengah-tengah masyarakat, dengan banyaknya perceraian berdampak negatif kepada rumah tangga yang utuh. Karena apa? Dengan banyaknya perempuan yang diceraikan oleh si suaminya, maka banyaklah berstatus janda. Perempuan dengan status janda butuh perlindungan, baik di dalam keselamatan jiwa, baik di dalam meneruskan perjalanan hidup atau faktor biaya. Maka cenderung para perempuan-perempuan yang berstatus janda ini akan menggait suami-suami orang yang masih punya istri. Itulah namanya perselingkuhan. Jika hal itu terjadi, kemudian si istrinya lagi mengetahui, timbul lagi masalah baru, sehingga perceraian kembali. Jadi dengan adanya perselingkuhan yang sangat marak, apalagi saat ini ditambah dengan teknologi yang makin canggih, bisa orang melalui video call, bisa messenger, ya, bisa teleponan, sehingga sangat mempermudah terlaksananya perselingkuhan itu. Terkadang si suami itu ya imannya kuat, dia komit tentang rumah tangganya, tapi ya yang namanya hidup, sepanjang memang si perempuan itu pintar menggait, maka akan luluhlah hati si suami itu, terjadilah perselingkuhan. Jadi dilema-dilema yang seperti inilah sekarang menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Apalagi istri-istri yang sekarang ini punya suami yang kerja suaminya jauh daripada rumah, sangat ketakutan akibat dari momok perceraian makin ramai sekarang ini. Jadi itu pembahasan sementara, intinya belum dapat. Kami mohon juga kepada rekan-rekan yang lain, berikan masukan kepada kami supaya kami sampaikan kepada masyarakat dengan baik. Oke, terima kasih, selamat siang.